Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zulfatun Naimah, yaitu NIM saya U2019-1131. Nah, dan saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh Nurcholish Madjid mengenai pemikirannya tentang Al-Quran. Yaitu langsung saja biografi dari Nurcholish Madjid. Nah, di sini Bapak Nurcholish Madjid, nama lengkapnya yaitu Profesor Dr. Nurcholish Madjid, MA. Yaitu lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005 pada umur 66 tahun. Beliau lebih populer dikenal dengan sapaan Cak Nur. Beliau adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan juga budayawan Indonesia. Nah, pada masa mudanya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, yaitu HMI. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu pemikiran Nurcholish mengenai Al-Quran. Dalam membangun pemikirannya, Nurcholish menekankan perlunya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai metodologinya. Namun demikian, pemikiran Nurcholish sering menimbulkan kontroversi. Nah, kenapa? Karena pemikiran Nurcholish yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran menyiratkan metodologi penafsiran yang berbeda dengan pemikir lainnya. Kemudian, hakikat teks Al-Quran menurut Nurcholish Madjid. Yang pertama, isi dan fungsi Al-Quran. Nah, sebagaimana keyakinan umat Islam pada umumnya, Nurcholish berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah dialog resmi, yaitu wahyu Tuhan yang terakhir dengan manusia, melalui Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Logikanya, sebagai wahyu terakhir, ia akan mampu menjawab semua persoalan manusia. Tentu persoalan manusia sangat luas. Semua bidang ilmu pengetahuan adalah relevan untuk persoalan umat manusia, dari antropologi, ekonomi, teknologi, psikologi, dan juga politik, dan seterusnya. Al-Quran sendiri menyatakan mengenai dirinya sebagai keterangan tentang segala sesuatu dan tidak satupun persoalan yang dilewatkan. Lebih jauh lagi, Al-Quran sejalan dengan grand design Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah kitab suci yang diturunkan dengan maksud sebagai sumber petunjuk dan tuntunan yang harus direnungkan pesan-pesannya. Dengan demikian, Al-Quran mampu menjadi petunjuk bagi orang-orang beriman dalam menjalankan kehidupan baik dunia maupun akhirat. Kemudian yang kedua yaitu kesatuan antar bagian Al-Quran. Dalam rangka memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, Nurcholish mengemukakan pentingnya memandang Al-Quran itu sebagai sebuah keutuhan. Satu bagian terkait dengan bagian yang lain secara integral. Pemahaman terhadap Al-Quran dengan didasari pandangan tentang integralitas Al-Quran merupakan upaya pemahaman yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, yang ketiga yaitu yang muhkamat dan mutasyabihat. Menurut Nurcholish, salah satu hal yang diperselisihkan di kalangan umat Islam berkaitan dengan adanya ayat-ayat suci Al-Quran yang bermakna jelas atau pasti yaitu muhkamat, dan yang bermakna ambigu yaitu mutasyabihat, yakni yang interpretable. Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya takwil atas ayat-ayat mutasyabihat, Nurcholish berkecenderungan untuk melakukan takwil terhadap ayat-ayat tertentu. Dan pembahasan selanjutnya yaitu metodologi tafsir Al-Quran menurut Nurcholish Madjid. Struktur bangun metodologi penafsiran Nurcholish bersifat eklektik, memanfaatkan pendekatan tekstual yang sudah mapan
dalam metodologi penafsiran kaum Sunni dan pendekatan kontekstual yang digagas oleh banyak pemikir pembaruan pada era modern, sejak masa Muhammad Abduh hingga sekarang. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek metodologinya. Yang pertama yaitu Nurcholish menggunakan beberapa kaedah tafsir yang sudah baku dalam penafsiran Al-Quran. Nurcholish menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat lain yang relevan secara tematik atau madu'i. Kemudian yang kedua, Nurcholish menekankan dengan sangat kuat arti penting konteks penafsiran Al-Quran. Dasar dua hal di atas, metodologi penafsiran Nurcholish terhadap ayat-ayat Al-Quran menggabungkan dua pendekatan, yaitu tekstual dan kontekstual sekaligus. Adapun tesis ini sejalan dengan temuan Yudian Wahyudi yang mengkaji pandangan Nurcholish terhadap slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan hermeneutika Hasan Hanafi. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang pemikiran Nurcholish Majdid mengenai Al-Quran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini saya sama-sama belajar. Lautan maaf, samudra ampun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.